parah ini. Ini parah ini. Sampai dikit seperti itu ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi video ini saya akan mereaksi tentang masalah sholawat. Jadi, sholawat itu diucapkan dengan adab. Jadi, ada sekelompok anak muda sedang melakukan sholawatan di dalam masjid. Akan tetapi, anak muda yang melihat sholawat itu, lantas dia berdiri sambil berjoget. Nah, ini adalah tidak ada adab kepada Nabi SAW, karena cara sholawat seperti ini, apalagi sambil berjoget di dalam masjid lagi, ini adalah bentuk yang tidak untuk ditiru. Karena sholawat kepada Nabi SAW itu ada adab-adabnya, yaitu dengan bersolawat sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, yaitu dengan mengucapkan dengan duduk, bertenang, dengan suara yang lirih. Apalagi ini sambil berjoget ria. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Jadi saya lihat ini ya ketawa ya, lucu, tapi ini adalah tindakan yang tidak perlu untuk ditiru ya teman-teman semuanya ya. Nah, seperti yang video ini tuh adalah bentuk yang tidak punya adab ya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adab-adab cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjut ya. Semestinya teman-teman semuanya ya, jadi sholawat seperti ini ya, yang sambil berjoget. Nah, ya kita kasih uzur ya untuk teman-teman kita ini. Mungkin dia tidak tahu tentang adab-adab bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka juga masih dalam bimbingan, harus perlu dikasih tahu bagaimana cara sholawat yang benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala. Dengan ritual-ritual yang ada di sekitar kita. Ketahuilah kalau kita bicara ibadah, ibadah itu hukum asalnya terlarang. Kita berhenti urusan ibadah ini harus ada aturannya. Kita nggak boleh bikin aturan sendiri. Berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan itu asalnya boleh. Makanan itu semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah kita nunggu dalil yang memerintahkannya. Baik itu dalil umum atau dalil khusus. Kalau kita bicara yang ada di masyarakat, sholawatan. Sholawat ini diperintahkan. Sholawat ini diperintahkan. Bahkan Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang perlu ditanyakan kepada mereka yang mengadakan umpamanya acara tertentu, model tertentu, hari tertentu, jam tertentu, ini yang perlu ada penegasan dari Nabi SAW. Jadi kalau masyarakat bersolawat, silahkan bersolawat. Mereka ada kajian, kemudian mereka mau mengucapkan solawat, silahkan bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan setiap diucapkan nama Nabi kita dianjurkan untuk bersolawat. Dan kita diperintahkan pada hari Jumat untuk banyak-banyak bersolawat. Tapi apakah kita dianjurkan bersolawat dengan berjamaah?
Atau cukup sendiri-sendiri? Ana lihat yang lebih kuat adalah bersolawat sendiri-sendiri. Bukan bersolawat secara berjamaah. Itu yang kalau kita merujuk kepada yang dilakukan para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in. Namun mungkin ilmu ana nggak nyampe. Artinya mungkin mereka yang mengadakan sholat berjamaah, mungkin mereka mengatakan, ada Ustaz, ternyata ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, alhamdulillah kalau memang dilakukan oleh para sahabat Nabi, kita juga harus mengikutinya. Jadi paling tidak tatkala kita bertemu dengan keluarga kita, atau warga yang melakukan hal itu, ya kita memberikan masukan kepada mereka. Kalau mereka enggak, ini ada penjelasannya dari Nabi SAW, dari para sahabat Nabi, ya kita yang harus pindah jamaah. Kita juga enggak boleh berpegang teguh dengan pendapat, ternyata pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau ternyata tidak, ya yang lebih utama kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah ternyata yang tidak ada tuntunannya dan tidak ada arahannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, sholawatan itu diperintahkan. Jadi bersolawat kepada Nabi SAW diperintahkan. Dan memang ada orang-orang yang bersolawat itu kalau ada acara. Padahal nggak nunggu ada acara. Nggak nunggu ada hari tertentu. Kita tuh tiap hari solawat. Ibu-ibu di dapurnya solawat nggak apa-apa. Bapak-bapak naik motor bersolawat kepada Nabi SAW. Ketika hari Jumat ditambah volume solawatnya. Kalau hari biasa, Ustaz, hari biasa biasanya solawat 300 Ustaz. Umpamanya. Terus kalau Jumat ya tambahin. Berapa untuk mau salawat? Mau 3.000, tafadhol. 3.200 tafadhol. Ya. Karena Nabi SAW berkaitan dengan hari Jumat ini, beliau mengatakan fa'aksiru fihi minas salati alayya. Pada hari Jumat itu kalian banyak-banyak salawat kepada aku. Jadi seperti itu. Nah oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu bagaimana cara bersolawat yang benar, dan beliau berkata perbanyaklah bersolawat di hari Jumat, tidak ada batasannya. Kalau 1000-an, 3000-an, boleh-boleh saja ya teman-teman semuanya, asalkan jangan bersolawat ini seperti yang di video yang tadi ya, yang pertama itu, yaitu sambil berjoget. Ini yang tidak memiliki adab kepada Nabi SAW. Jadi teman-teman semuanya, intinya kita itu dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW, bahkan setiap hari. Dan yang paling utama adalah pada hari Jumat. Kemudian di antara solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini sholawat yang afdol, sholawat yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun sholawat dilakukan dengan suara yang lirih, yang pelan ya. Nah oke, teman-teman semuanya, jadi sholawat kepada Nabi SAW itu dianjurkan, akan tetapi pelaksanaannya ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai sholawat sambil berjoget. Nah oke teman-teman saya, jadi saya akan menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini terdapat dalam Fadhu As-Sholah Alain Nabi nomor 50 Ismail bin Ishaq Al-Jahdi. Dikatakan sahih oleh Syekh Albani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Kemudian teman-teman semuanya ya, keutamaan memperbanyak sholawat di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti.
Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kita ini dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, setiap hari, dan yang paling afdol pada hari Jumat. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.